Kita bersama-sama akan melanjutkan untuk bahasan dari tema kita Not Keeping Score, untuk mengajarkan kita supaya tidak berhitung. Kehidupan di dunia yang kita jalani adalah kehidupan yang selalu menghitung untung rugi, kehidupan yang transaksional, kehidupan yang selalu ketika kita melakukan sesuatu kita berharap ada pamrihnya atau ada balasannya atau ada timbal baliknya. Tapi prinsip kerajaan Tuhan mengajarkan untuk setiap kita bukan membangun sebuah kehidupan yang berdasarkan kepada soal hitung-menghitung, soal untung rugi. Kenapa demikian? Karena ada konsekuensi dengan yang namanya hubungan, saudara. Kalau kita membangun sebuah kehidupan yang transaksional atau kehidupan yang menghitung, maka itu berarti adalah seperti hubungan antara bos dan orang yang kerja, saudara. Atau antara tuan dan hamba. Atau antara seorang yang penjual dan pembeli. Hubungannya setingkat atau selevel seperti itu, saudara. Kalau kita mau berkaitan dengan hitungan untung ruginya, saudara. Nah, Tuhan mau untuk pagi hari ini tidak sekedar hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu berdasarkan hitungan yang seperti itu, saudara. Tuhan mau untuk kita melampauikan hal itu, saudara. Karena kalau hubungan berkaitan dengan tuan dan bos, tidak ada fellowship yang indah di situ. Tapi kalau kita tidak menghitung soal untung rugi atau hubungan yang transaksional, ada hal secara hubungan yang membuat kita bisa lebih dekat, saudara, dengan Tuhan. Tuhan mau hubungan kita bukan sebagai dia tuan dan kita hamba, tidak hanya sekedar itu. Tapi lebih kepada hubungan antara bapa dan anak, saudara. Amin, saudara. Bahkan lebih dalamnya lagi sebagai hubungan seperti suami istri, karena dia pengantin laki-lakinya, kita pengantin perempuannya, saudara. Nah, kalau bicara anak, kita lihat anak yang sulung ya. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Anak yang bungsu kan meminta warisan buat dia. Kemudian dia pergi. Nah, setelah anak bungsunya itu balik, dia kan tidak menghitung soal jasa-jasanya dia. Asal dia mendapat kasih daripada bapaknya saja itu cukup buat dia, saudara. Nah, sementara yang sulungnya kan ketika bapaknya buatkan pesta, saudara ya. Buatkan pesta dengan menyembelih lembu, saudara ya. Kemudian mengadakan perayaan. Yang sulung itu kan dalam hati lelah, saya ini bertahun-tahun setia dengan Bapak. Dia mulai ungkapkan dari sisi apa yang dia kerjakan untuk bapaknya, saudara. Dia tidak melakukan seperti yang adiknya, saudara. Nah, adik yang baru saja menghabiskan dengan para pelacur, kemudian pulanglah, Bapak kok membuat pesta. Nah, itu apa? Anaknya itu melakukan suatu perhitungan berdasarkan hubungan antara seperti tuan dan hamba, saudara. Dan bapaknya ngomong, lah engkau bersama-sama dengan saya. Apa yang ada di rumah ini, apa yang ada pada bapak itu juga kepunyaanmu, saudara. Jadi kalau kita membangun sebuah hubungan yang tidak didasari kepada transaksional, kita membawa ke sebuah hubungan yang lebih karib dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu kita jangan kemudian mau hitung-hitungan. Tapi itu terkadang manusia ya, karena faktor di sekeliling kita selalu kan soal hitung-hitungan untung rugi, saudara. Kita lakukan ini, kita dapatkan ini. Tuhan itu sebetulnya tidak marah, saudara. Kalau kita toh mau hitungan yang seperti itu, kita hitungan, Tuhan akan bayar, saudara. Istilah kerennya, lu jual, gua beli, saudara. Atau engkau jual, Tuhan beli, saudara. Karena itu saya mau untuk, kalaupun kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, sebetulnya Tuhan bisa memberikan melampaui apa yang kita butuhkan atau apa yang kita lakukan. Tapi pagi hari ini pesan daripada saya adalah mari kita bangun sebuah kehidupan di dalam hubungan yang lebih karib, saudara. Karena kalau anak itu menuntut prestasi yang dia lakukan, ya tidak sebanding dengan apa yang orang tuanya telah berikan, saudara. Amin. Karena didasari kepada kasih. Nah, mari kita akan lihat apa yang akan dilakukan Tuhan sih kalau kemudian kita itu mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Misalnya contoh, saudara, di dalam hal kita mengikut Tuhan,
Ini yang pernah saya ungkapkan beberapa minggu yang pertama, Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan ini Petrus ini melakukan suatu hitung-hitungan. Ini aku udah tinggalkan jalan nih, tinggalkan perahu, tinggalkan pekerjaan saya ini. Terus mengikut Tuhan. Nah, apa yang aku peroleh? Apakah Tuhan marah? Enggak, saudara. Di ayat 28 ya Tuhan langsung jawab, saudara. Ayat 28 ya. Dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ini kemungkinannya adalah pada saat langit dan bumi yang baru, saudara ya. Penciptaan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ayat 28 ini kemungkinannya, saudara, menurut analisis saya, saudara ya, adalah untuk 12 murid daripada Tuhan. Karena dikatakan akan duduk di atas 12 takhta, kemudian menghakimi 12 suku Israel. Nah, buat kita di mana, saudara, kalau kita mengikut Tuhan? Ayat 29 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, apa saudara balasannya atau pamrihnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan 100%, tapi dia pelipat gandaan, saudara, 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Udah digaransi, dijamin kita memperoleh hidup yang kekal kalau ngikut Tuhan. Plus kalau kita tinggalkan ladang kita, tinggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan kita, tinggalkan ayah dan ibu kita, kita akan memperoleh 100 kali lipat. Ayat ini tergenapi dalam kehidupan saya. Ya, saya sudah tinggalkan orang tua saya, rumah keluarga, pala dan kelapa saya, saudara. Saya sudah demikian lama sekali meninggalkan Sitaro, Tagulandang, kampung saya, saudara, dan mengikut Tuhan. Apa yang saya peroleh? 100 kali lipat. Saya punya keluarga di dalam Tuhan, yang bahkan perlakuan daripada keluarga itu melampaui, saudara. Melampaui, terkadang, saudara, melampaui perlakuan daripada saudara kandung saya, saudara. Saya sudah sangat lama sekali tidak pulang ke kampung. Tahun terakhir, saudara, ketika papa dipanggil pulang, kira-kira sudah 23 atau 22 atau 23 tahun yang lalu. Kalau kemudian ditarik dulunya ketika papa masih hidup itu, hanya nengok aja di bulan Desember, biasanya seperti itu. Tapi sejak tahun 98 saya join dengan IFJ, nggak pernah pulang lagi. Karena kalau Natal itu adalah momen yang sangat penting bagi saya untuk saya alami di dalam hadirat Tuhan melalui kebaktian di IFJ, apalagi akhir tahun, saudara. Dan saya tahu bahkan di Tondano ini, saudara, ada keluarga yang kalau saya datang keluarganya nggak ada, saudara. Jadi nggak ada orang di rumah, saudara, nggak ada orang. Itu saya bisa buat kopi, bisa goreng pisang, saudara, bisa menikmati semua yang di dalam rumah itu, bisa seperti itu. Perlakuan daripada keluarga itu, saudara. Jadi apa saja ketika kemudian di sana ada pisangnya, ada sayurnya dan lain sebagainya, bisa diambil. Dan itu perlakuan seperti janji firman. Amin, Pastor Eren dan Ibu Ruth yang sudah tinggalkan di luar, saudara ya. Jadi ini akan terjadi kepada orang yang karena nama Tuhan meninggalkan keluarga jasmaninya, akan memperoleh 100 kali lipat plus jaminan kehidupan yang kekal. Ini jadi kita kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan bahkan, saudara, memberikan kepada kita melampaui apa yang kita lakukan. Misalnya di dalam hal beribadah, saudara. Kalau kita ini ibadah 2 jam atau katakanlah plus tambah dengan persiapan, kemudian perjalanan ke gereja dan pulang ke rumah, ya katakanlah 3-4 jam, saudara. Apa yang akan kita peroleh kalau kita beribadah? Maka mari kita lihat, saudara, kalau hitung-hitungan ketika kita beribadah. Next 2 slide ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka
Jadi kalau kita melakukan bagian A-nya saudara ya, beribadah kepada Tuhan Allah kita, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa Tuhan kita bukan saudara. Kalau kita mau hitungan, ya aku datang ibadah. Kalau kemudian ada proyek hari Minggu, kalau aku kerjakan dan kemudian meninggalkan ibadah, ada pergumulan di sana. Kalau kemudian aku beribadah, aku peroleh apa? Ini yang dijanjikan Tuhan. Jadi kebutuhan yang paling mendasar. Bukankah yang mendasar itu adalah makanan, minuman, pakaian, saudara? Nah ini Tuhan akan apa, saudara? Berkati. Bahkan diberikan oleh Tuhan. Ketika penyakit akan datang, Tuhan proteksi, saudara. Jadi penyakit itu dijauhkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mau sehat, ibadah, saudara. Mau roti kita dan minuman kita diberkati, ibadah. Saudara. Tapi saya mendorong untuk kita tidak soal hitung-hitungan begitu. Ibadah itu adalah karena kita sudah merasakan betapa Tuhan itu mengasihi. Amin, saudara. Ketika Tuhan terpisah dari kita, istilah saya ya, terpisah oleh karena dosa. Tuhan itu begitu rindu, saudara, untuk bersekutu kembali seperti pada masa Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia kepingin sekali, saudara. Dan dia bayar dengan harga yang sangat mahal untuk membuat kita itu bisa face to face, saudara. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus yang membuka tabir yang memisahkan dari ruang kudus dengan ruang maha kudus, supaya dengan keberanian karena darahnya kita bisa masuk menghampiri takhta kekudusan. Dan itu yang Tuhan ingini, saudara. Sehingga tidak usah hitung-hitungan soal nanti roti, nanti air minum, nanti aku sehat, dan kemudian beribadah. Melampaui dari itu adalah kerinduan kita mengalami Tuhan. Amin, saudara. Hal yang berikutnya misalnya di soal memberi persembahan, saudara. Memberi persembahan. Aku nih bawa nanti ada persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk persembahan yang lainnya, saudara, persembahan syukur. Kalau aku ini memberi persembahan, apa yang akan Tuhan lakukan, saudara? Lukas 6 ayat 38. Dikatakan begini, berilah. Jadi saat kita memberi ini, dan kamu akan diberi. Langsung dijawab di bagian berikutnya, kamu akan diberi. Nah, ukurannya seperti apa? Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, saudara, yang digoyang-goyang, supaya nggak ada celah di dalam, dipadatkan, digoncang, dan yang tumpah, dan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu Tuhan kita, saudara. Jadi kalau kita memberi, kita akan diberi ukurannya kayak begini, saudara. Tapi saya mendorong bukan karena kita nanti mendapatkan sesuatu yang dipadatkan, digoncang sampai tumpah. Karena begini, orang benar, saudara, memberi tanpa batas, tanpa hitung-hitungannya, saudara. Minggu yang lalu di dalam care group The Blessing, saudara ya, itu kan lagi bicara untuk yang berkaitan dengan materi ini, saudara, not keeping score. Jadi setiap kita tidak hitung-hitungan. Nah, salah satunya kemudian bersaksi bahwa beberapa tahun sebelumnya hadir di sebuah ibadah, saudara ya, ada dorongan yang kuat untuk memberi persembahan, dan uang yang ada di kantongnya 5.000, saudara. 5.000. Di 10-15 tahun yang lalu itu kan nilainya tinggi, saudara. 5.000 itu tinggi. Jadi itu ada sebuah pergolakan antara hati dan pikiran. Hatinya itu mau untuk mendengar apa yang Tuhan taruh di hatinya untuk memberi persembahan. Tapi kan pikiran jalan, nanti kalau saya pulang gimana? Transportasi dan lain sebagainya itu pikirannya jalan, sudah. Maka medan pertempuran untuk melakukan apa yang diperintah Tuhan dengan keinginan daging manusia kita, itu di pikiran, saudara. Tetapi saudara, kemudian dari kesaksian itu memberi, saudara, akhirnya diberi, ditaruh di persembahan. Sudah selesai ibadah, tiba-tiba pembicaranya menghampirinya dan memberi berapa, saudara? 50.000. Kalau 5.000 kan berarti 10%.
dari 50.000. Tapi kalau dari diberi 5.000 ke 50.000 itu pelipat gandaan. Kalau 5%-nya berarti kan cuma 500, saudara. Dan kemudian ada pemikiran dalam hati. Coba kalau tadi tidak diberi, saudara. Begini ada 55.000. Betul begitu enggak? Saya yakin, saudara. Ya kan pemikiran, coba tadi kalau tidak diberi, tidak dikasih persembahannya, dapat 55. Tapi kerja Tuhan enggak begitu. Kalau tidak dikasih 5.000, enggak ada 50.000 itu, saudara. Itu cara kerja Tuhan. Nah, di akhir daripada diskusi itu, saudara. Jadi care grupnya ini sudah selesai, saudara. Yang bersaksi tadi kemudian merogoh dompetnya, saudara. Ada gerakan yang kuat untuk memberi 50.000, saudara. Memberi 50.000. Dan besoknya itu tiba-tiba ada orang muncul, datang, gak ada tujuan lain, cuma memberi 500.000. Anda tahu kerja Tuhan seperti itu. Jadi gak tanggung-tanggung. Boleh beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada dorongan di hati kita, saudara, untuk memberi persembahan, bukan hanya di kotak ini, saudara. Kalau terdorong mungkin untuk memberi, ditaruh nama atau wajah daripada orang itu, jangan keraskan hatimu, saudara. Karena itu berarti berkatnya menanti Anda, saudara. Tapi jangan orientasinya kepada nanti ada berkatnya. Karena kalau pikiran seperti itu gak akan terjadi, saudara. Amin, saudara. Jadi ketika setiap kita ada sebuah dorongan yang kuat untuk memberi, turuti itu, taati itu, perintah itu. Karena kalau kita tidak mentaati, signal daripada Roh Kudus di hati kita untuk mengingatkan hal yang seperti itu, lama-kelamaan akan mengalami frekuensi yang semakin kecil. Dan nanti kita tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Semakin kita mentaati, maka signal Roh Kudus itu akan semakin kuat di dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita mendiamkannya dan tidak melakukan, itu artinya kita lagi memadamkan roh, saudara. Amin, saudara. Yuk, jadi mari setiap kita menjadi orang yang mentaati Tuhan. Karena dia paling tahu kok bahwa kita itu butuh. Bahkan dia berkata, sedang anakku yang kukasih aku beri. Apalagi cuma berkaitan dengan penghidupan apa yang kita makan dan minum dan pakai. Amin, saudara. Jadi kalau mengikut Tuhan atau memberi, saudara, ya enggak usah kemudian berhitung-hitung dengan Tuhan. Lalu nanti aku akan dapat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jangan seperti itu. Amin, saudara. Misalnya contoh yang lain dalam hal memberi perpuluhan, saudara. Memberikan perpuluhan. Next. 2 slide ya, langsung. Maliaki 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Tuhan itu ya hanya di soal persembahan itu yang ngomong uji aku, saudara. Jadi kita boleh pakai itu untuk menguji Tuhan. Benar enggak ayat ini, saudara? Ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Adalah begini, hujan berkat itu yang kami perlu sudah menetes. Buat saya nggak cocok, saudara. Bagian kalimat menetes. Karena kalau menetes itu sedikit, saudara. Tapi ini apa, saudara? Dicurahkan. Definisi dicurahkan itu seperti apa? Anda punya wadah loyang, saudara ya. Kemudian diisi penuh. Dicurahkan itu bukan sedikit-sedikit. Dicurahkan itu bukan tetesan demi tetesan. Tapi diambil semuanya dan kemudian dibalikan. Amin, saudara. Jadi setiap kita, saudara, ketika kita memberi persembahan, memberikan persepuluhan, ini saudara, Tuhan akan membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa, saudara? Sampai berkelimpahan. Definisi berkelimpahan itu adalah apa yang kita butuhkan. Misalkan, saudara, kita butuh dalam sebulan itu 3,5 juta. Ya. Berkelimpahan itu begitu kita dapat 3,6, 100 ribunya itu adalah kelimpahan.
Kalau kita ya misalnya ada gelas kapasitasnya 100 ml. 110 ml ketika kita isi saudara, itu luber, itulah kelimpahan. Dan setiap kita kelimpahannya pasti beda-beda saudara. Tidak akan sama karena berdasarkan kepada kebutuhan kita masing-masing, bukan didasari kepada keinginan kita. Kalau kita baca bagian ini seterusnya, dikatakan bahwa Tuhan akan menghardik setiap belalang pelahap pengeri pindahan pelompat. Yaitu hal-hal yang mendatangkan kerugian. Saudara. Amin saudara. Nah hal yang berikutnya, misalkan memberi untuk rumah Tuhan. Kita ini baru selesai membangun, baru diresmikan. Tapi sebetulnya masih ada banyak bagian-bagian yang perlu ditambah-tambahkan. Saudara. Di dalam Hagai pasal 2, Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 19. Dikatakan seperti ini, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kitab Hagai ini berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan. Dan orang Israel itu ogah. Saudara. Dan mereka bertanya, apakah sekarang ini sudah waktunya untuk membangun rumah Tuhan? Sehingga yang Tuhan lakukan adalah sudah panenannya mereka mengalami kegagalan. Ketika dipanen pun ditaruh seperti di pundi yang berlubang. Karena apa? Tuhan tiupkan. Setelah mulai ditaruh dasar untuk bait Tuhan, maka ada pertanyaan, apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Ternyata sudah berbuah saat mereka memperhatikan rumah Tuhan. Karena dikatakan mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu Bapak Hengki Wijaya saudara ya. Di tahun 2005, IFJP itu masih aula Pemkot. Seiring dengan naiknya pasangan wali kota dan wakil wali kota. Waktu itu masih Jimbaroh ya. Dengan wakilnya orang dari kampung Jawa. Saudara. Dan itu ada desakan yang kuat. Kalau itu ada gereja, harusnya ya mereka yang dari pihak sebelah, saudara sepupu kita menuntut adanya dan Jimbaronya nggak suka itu, saudara. Tapi ada konsekuensinya kalau kemudian itu tidak diberikan ruangan atau dibangun. Itu kan masih ada lahannya kalau kita perhatikan di bagian sebelah kanan dari aula Pemkot itu ada lahannya. Ya kalau tidak dibangun maka gerejanya harus dikeluarkan dari situ, tidak boleh beribadah. Nah akhirnya ya kita memahami saudara maksud daripada wali kota saat itu. Dan saya melihat sih dari desain yang lebih luas adalah dari sisinya Tuhan, sebetulnya Tuhan mau untuk memperhatikan pembangunan House of Restoration. Saat itu baru bagian, ya kalau tahu mengikuti seperti apa pembangunan IFJ Manado, itu hanya dindingnya bagian belakangnya sama depannya. Dan itu masih berantakan sekali. Dan kemudian pas Bapak Hengki Wijaya ini berkunjung ke Hor, saudara. Dan di dalam hatinya ada sebuah gejolak. Dia ngomong begini dalam hatinya, yang dia saksikan kemudian adalah, saya ini kontraktor, tapi gereja saya bangunannya modelnya kayak gini. Dan dia memberi diri untuk menyelesaikan. Itu dari 2005 saat ketika sudah keluar dari Pemkot, sudah ibadah di situ dengan kondisi yang berantakan begitu. Jadi kita memulai ibadah di sini masih jauh lebih baik saudara, ruangannya. Dan itu kemudian akhirnya terselesaikan sampai tahun 2009, 1 November. IFJ Manado itu diresmikan. Jadi ada kurang lebih 4 tahun
dalam proses penyelesaian. Dan itu bukan sedikit saudara ya. Dana dalam bentuk material dan dana yang dikucurkan oleh keluarga Wijaya Rau. Jadi itu sistemnya sudah ambil semua materialnya. Ambil semua. Nanti hitung-hitungan terakhir setelah di angka tertentu diputihkan saudara. Jadi sampai selesai. Sampai selesai. Bahkan bukan hanya di bangunan, sampai kolam baptisan di belakang itu dana seluruhnya dari keluarga Wijaya Rau sebelum mereka dibaptis. Jadi buat dulu kolam baptisan. Apakah Tuhan tinggal diam atau berdiam diri? Sejak saat itulah bagaimana berkat mengejar. Saya dalam tanda petik kayak semacam asisten pribadi. Karena semua RAB dari proyek Kohengki itu ada di laptop saya di tahun 2008-2009. Bahkan hari Senin kan hari free saudara. Diajak untuk melihat proyeknya. Kalau itu jalan dari jemput saya di Hor. Kemudian itu mulai jalan ke arah Bitung. Itu mulai dari Paldua, Kombos, Kairagi, Maumbi, Air Madidi sampai di Bitung ada berapa proyeknya dia. Kalau kemudian ke arah Malalayang mulai dari arah Bahu, Malalayang sampai di Kotamu Bagus. Anda bisa lihat bagaimana kemudian Tuhan sangat-sangat memberkati. Tapi hatinya, motifnya bukan karena mengharapkan berkat Tuhan. Tapi lebih karena dia melihat Tuhan memakai dia untuk menyalurkan berkat. Maka setelah IFJ Manado selesai, tidak berhenti. Dia support beberapa pembangunan, seperti IFJ Tamako, IFJ yang ada di Warisa. Dia bangun, dia ajak teman-temannya di Care Group Tikala untuk bangun gedung IFJ Patokaan. Kemudian dia bangun Langoan, dia bangun Tobelo. Kemudian dari Langoannya pindah di Tondano. Dari Tondano apakah berhenti? Sekarang Mariri. Karena dia menyadari bahwa Tuhan itu gak mau berhutang. Dan dijadikanlah sebagai saluran berkat. Amin saudara. Amin saudara. Nah di dalam hal menggembalakan. Kalau kita ini dipanggil menggembalakan. Gembala itu kan tidak hanya seperti saya saudara. Gembala itu bisa care group leadernya adalah gembala. Karena dipercaya 5 sampai 10 jiwa saudara ya. Jadi digembalakan. 1 Petrus 5, 2 dan 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Maka. Ini selalu dari tadi kan kata maka itu adalah suatu yang berkaitan dengan hubungan. Apa yang dilakukan di ayat sebelumnya itu dikerjakan Tuhan. Di bagian ayat selanjutnya. Maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima apa? Saudara? Mahkota kemuliaan. Diberikan mahkota saudara. Bagi orang yang tidak dengan paksa. Yang dengan sukarela. Yang tidak mencari keuntungan. Tapi dengan pengabdian diri. Menggembalakan apa yang Tuhan percayakan. Jadi saya mau mengencourage saudara ya, setiap care group leader saudara, untuk apa? Gembalakan dengan kesetiaan seperti Daud, 2-3 ekor kambing domba. Ini kambing saudara ya, kambing domba saudara. Ketika singa datang, ketika beruang datang, dia itu pertahankan saudara. Dia jamin keselamatan. Kalau dia berpikir begini, oh sudah, tidak apa-apa kok diterkam 2-3 ekor kambing domba itu tinggal lapor kepada Isai. Pak ini sudah diterkam beruang, diterkam singa, ya sudah selesai. Sudah. Tapi dia pertahankan itu. Maka mari kita saudara ya, sebagai pengurus yang sebentar dilantik, saudara didoakan untuk memiliki sikap tidak mencari keuntungan. Melakukan pengabdian diri dengan kesetiaan, dengan sukarela. Amin saudara. Maka kita akan memperoleh mahkota kemuliaan. Nah bagi yang setia dan tahan uji saudara. Bagi yang setia dan tahan uji. Kita kan terkadang menghadapi demikian banyak ujian demi ujian di dalam iman kita. Saudara. Ujiannya dari ada sisi kuasa gelapnya. Ada sisi pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam keluarga. Menguji kesetiaan kita untuk beribadah dan percaya kepada Tuhan.
Mungkin bisa menguji kesetiaan kita di dalam hal memberi. Maka ini yang akan Tuhan kerjakan. Kalau kita setia dan tahan uji. Next. Wahyu pasal 2 ayatnya, Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan pun, saudara ya, Tuhan itu tidak marah. Karena mungkin itu adalah level hubungan kita dengan dia. Tapi melalui penyampaian saya ini, mari naikkan level kita. Untuk punya hubungan yang lebih erat, lebih karib dengan Tuhan. Tidak sekedar hubungan transaksional. Tidak sekedar hubungan untung rugi. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Ini akan mengingatkan kita sebetulnya apa yang Yesus lakukan. Dan status kita itu apa. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengingatkan kita untuk dua hal. Bahwa ketika kita ini dibeli dengan harga yang mahal. Kita itu sudah menjadi milik Kristus. Minggu yang lalu bicara tentang budak. Budak itu karena dibeli dan dia tidak punya hak apapun. Tuan yang baik maka dia berbahagia. Kalau Tuhan yang jahat bahkan dia dimatikan sekalipun gak ada konsekuensi apa-apa. Amin saudara. Dan yang kedua adalah kita menjadi milik Kristus. Artinya keselamatan itu disegel saudara. Dimaterai. Loh ini kita ini milik Kristus. Tetapi ada bagian yang perlu untuk kita kerjakan saudara. Yang mengikuti itu. Menjadi milik Kristus ada bagian yang lain. Yaitu apa? Muliakanlah Allah dengan apa saudara? Tubuhmu. Kalau kita ya di dalam ayat ini kembali ke 1 Korintus tadi. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayat 20 ini adalah ayat yang terakhir dari pasal 6 ini. Kalau kita tarik ke ayat-ayat sebelumnya, itu tentang apa? Sebuah kehidupan yang benar-benar tubuh kita itu dijaga untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau kemudian tubuh kita ini dipakai untuk hal-hal seperti perzinahan, percabulan, kenajisan, maka kita tidak memuliakan. Oleh karena itu penting. Kita harus bisa menyadari Tuhan membayar kita itu dengan harga yang sangat mahal dan lunas. Jadi kita ini terbeli. Status kita milik Tuhan. Lah kalau Tuhan mau ngapa-ngapain kita pun ya terserah dia. Tapi kita tahu Tuhan kita tuh baik, sungguh baik dan amat sangat baik. Dia mau untuk menjadikan kita sebagai anak yang berhak atas warisan. Hanya anak yang memperoleh warisan. Kalau budak atau hamba enggak, saudara. Maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kalau kita hitung-hitungan, berarti hubungan kita dengan Tuhan kayak bos dengan hamba. Kayak tuan dengan pekerja. Atau hubungannya ya hubungan dagang. Saudara. Makanya kalau di dalam ayat pertama tadi tentang Petrus yang menanyakan apa yang kami peroleh. Tuhan berurusan dengan hatinya dia. Untuk apa? Hatinya dipenuhi dengan kasih. Karena Tuhan mau untuk membangun kehidupan, pelayanan dan semuanya harus didasari kepada hubungan yang seperti itu. Kalau tidak, saudara, akan menjadi seperti Petrus yang menyangkal. Akan menjadi Petrus di dalam Matius pasal 16 setelah dia membuat pengakuan bahwa engkau adalah Mesias. Karena ketika Tuhan kan mulai mensosialisasikan tentang penyalipan, tentang kematiannya, ditegur Petrus. Tapi itu bukan berasal dari Tuhan. Berasal daripada setan. Dan kecenderungan setiap kita kalau tanpa mendasari hubungan berdasarkan kasih itu, kita akan selalu hitung-hitungan. Tapi Tuhan mau untuk kita itu memiliki hubungan yang lebih karib dengan Dia. Dia sebagai Bapa tahu apa yang kita perlukan. Maka kita melakukan dengan penuh kerelaan. Amin saudara. Segala sesuatu yang dipercayakan. Bukankah kalau Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal.
Ketika kita dipanggil dalam pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kalau kita lihat perumpamaan tentang tanah liat, saudara. Bukankah ada tanah liat yang diperuntukkan untuk hal-hal yang kurang mulia? Ada yang mulia. Dan kalau kita dijadikan sebagai yang mulia, adalah karena kerelaan kehendaknya dan sebuah kehormatan buat kita. Amin, saudara. Karena itu perlu hari ini not keeping score. Jangan berhitung. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Bagian yang terakhir sekali. Sebagai ayat penutup Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Bahkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas pelayanan rohani sekalipun. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat ini hubungannya apa, saudara? Tuhan dan hamba. Kalau kita menuntut upah, dia akan berikan, saudara. Tapi kalau kita ini menjadi hubungan antara bapa dan anak, berarti kita adalah ahli waris. Bapak kok tahu? Paula itu tanpa dia memberitahu terhadap kebutuhannya, untuk kebutuhan sekolahnya, kebutuhan makanannya, pakaiannya, saudara, minumannya, bapaknya tahu. Dan hati Bapa seperti itu. Karena itu yuk mari kita bangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kita posisikan diri sebagai anak. Dan dia Bapa kita. Amin, saudara. Bukan sebagai Tuhan itu. Dan kita adalah hambanya. Bukan sebagai bos dan kita pekerjanya. Karena kalau bos dia tidak akan berfellowship. Kita tidak akan bisa kemudian menikmati waktu-waktu yang begitu karib. Hanya anak yang bisa bercengkerama dengan bapaknya. Pekerja enggak, saudara. Enggak. Dan saya menginginkan setiap kita mengalami tingkatan yang seperti itu. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam keindahan, kekudusan. Mari kita bangkit berdiri.